Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Damar Aji. Dan apa kabar? Semoga kabar kamu selalu baik dan juga selalu sehat ya. Saat ini saya bakal kembali lagi membacakan zodiak dan kita bakal ketemu dengan zodiak Sagittarius. Apa kabar Sagittarius dan juga cross watcher? Silahkan nonton video ini karena saya bakal membacakan dengan tema pesan semesta untukmu terkait dengan masalah asmara dan juga keuangan kamu. Kita bakal melihat hal-hal apa saja yang mungkin bisa kebaca di sini. Siapa tahu dan insya Allah ini bisa juga memberikan pencerahan bagi teman-teman. Setidaknya nanti kalau misalnya ternyata resonate, ada hal-hal yang sama dengan yang kamu alami, paling tidak kamu akan mendapatkan solusi, advice, atau juga sekaligus pencerahan. Agar kamu segera menemukan jalan keluar, solusi, atau paling tidak memberikan motivasi buat teman-teman Sagittarius, oke? Dan bacaan ini bersifat general, serta video ini bersifat timeless, jadi kapanpun kamu nonton video ini tentunya masih berlaku. Teman-teman yang kepengen konsultasi langsung aja silahkan chat ke nomor WA yang tertera di sini. Langsung kita shuffle aja. Dan kita bicara tentang keuangan, bicara tentang kehidupan, asmara, dan sebagainya. Pasti itu adalah menjadi hal yang sangat penting sekali bagi kehidupan kita. Tidak menutup kemungkinan saat ini Sagittarius sedang mengalami hal-hal yang memang perlu dibantu. Tapi saya juga berharap bahwa Sagittarius dan juga semua yang nonton video ini dalam keadaan baik-baik, masalah-masalahnya juga tidak terlalu berat. Kalaupun ada masalah yang berat, segera bisa teratasi dan bisa mendapatkan jalan keluarnya juga, gitu kan? Karena ternyata di balik masalah selalu ada hal-hal yang bermanfaat buat kita, ada hikmah yang bisa kita dapatkan. Satu hal yang paling penting kamu ketahui adalah ketika kita menghadapi masalah, ternyata itu bisa menguatkan kita, menjadikan kita lebih bijaksana, membuat kita lebih mengerti tentang arti hidup yang sesungguhnya. Gitu ya. Jadi jangan pernah mengeluhkan apapun ketika kita punya masalah. Kenapa? Karena ketika kita selalu bersyukur, maka nikmat-nikmat itu akan dilipatkan ya, akan semakin berlipat. Ini keluarnya dua ya, nggak saya ambil. Saya hanya kepengen keluar satu biar energinya terfokus. Oke, saya coba keluarkan di sini express your love ya. Oke. Saya coba ambil lagi. Ada getting to know each other. Oke, sabar dulu ya teman-teman. Kita kocok satu persatu sampai benar-benar keluar 5 kartu baru saya bacakan. Sagittarius, kita akan lihat asmara kamu seperti apa. Ada attraction di sini. Oke. Ya. Dua kartu lagi. Teman-teman yang pengen healing ya, karena ada luka batin yang masih tersisa di dalam diri kamu, silahkan. Kita punya paket healing. Dan yang kepengen dibantu untuk masalah penjualan ruko, toko, atau juga rumah, tanah, dan sebagainya, silahkan teman-teman bisa konsultasi dengan saya juga. Ada hal-hal yang nanti bisa kita belajari bersama-sama. Karena ternyata segala sesuatu itu ada ilmunya, bagaimana kita bisa mempercepat atau ngebooster sesuatu agar terjadi percepatan, termasuk rezeki dan sebagainya. Oke, express your love. Saya melihat di sini untuk masalah asmara kamu, sepertinya memang kamu bertemu dengan seseorang yang bisa dibilang sangat cepat, tidak terduga, tidak disangka-sangka kamu bertemu dengan dia, dan kemudian tidak disangka juga bahwa kamu itu tumbuh perasaan-perasaan yang juga tidak kamu sangka-sangka. Tiba-tiba kamu ngerasa kayak jatuh hati, ngerasa kayak jatuh cinta, dan kamu selalu ingat sama dia. Nah, ini yang sedang kamu rasakan ya, bahwa perasaan kamu ini sedang terfokus banget ke dia, dan perasaan kamu ini sedang ketarik banget ke dia ya. Terbukti di kartu ketiga pun di sini ada yang namanya attraction. Ada hukum tarik menarik ya, attraction. Jadi ada tarikan-tarikan yang membuat kamu itu kayaknya tuh nggak bisa lupa sama dia. Nah, di sini prosesnya memang sangat singkat ya. Kadang-kadang kita tidak pernah menyangka bahwa kita tidak meniatkan apapun untuk jatuh cinta kepada siapa atau seseorang, tetapi kadang-kadang di sini bisa saja terjadi dengan begitu cepat ya. Meskipun di sini mungkin kamu awalnya belum
belum merasakan apa-apa, atau awalnya kamu juga mungkin masih agak sedikit trauma dengan masa lalu kamu, tetapi saya melihat di sini ada hal yang membuat kamu itu sepertinya jatuh hati kepada orang yang baru saja bertemu dengan kamu. Nah, terus terlihat juga di sini di kartu kedua ada getting to know each others, di mana kamu sepertinya kepengen lebih jauh saling mengenal satu sama lain. Dan kalau saya lihat di sini energi dia pun juga sama, ada ketarikan-ketarikan ya, ada tarikan-tarikan yang memang memiliki frekuensi yang sama ya. Tetapi di sini saya melihat bahwa kamu saat ini sedang merasa sangat happy, sangat bahagia, sangat fall in love banget gitu kan, karena sesuatu yang tidak terduga membuat kamu itu ngerasa sangat bahagia sekali. Kamu ngerasa bahwa dia itu kayak respect banget ke kamu, dan kamu juga sebaliknya sama. Jadi ini pokoknya ekspres banget lah, dimana kamu itu merasakan perasaan-perasaan yang sebelumnya tidak pernah kamu rasakan ya. Jadi artinya di sini ada sesuatu yang sangat membuat kamu bahagia atau happy. Nah, itu yang kartu pertama. Dan kartu kedua saya melihat sekali lagi ada perasaan-perasaan yang memang membuat kamu saling pengen mengenal lebih jauh. Dan ini ternyata di kartu ketiga dikuatkan dengan attraction ya. Jadi you attract romantic love by enjoying this moment fully. Oke. Jadi sangat kuat ya kalau saya rasakan energi kamu. Dan bahkan saya berharap ini menjadi sebuah titik di mana, atau titik balik di mana kamu yang sebelumnya mungkin ngerasa sepi, hampa, sendiri dan sebagainya, ini adalah masa atau saat di mana kamu tuh merasakan kebahagiaan sesuai dengan apa yang sudah kamu tunggu-tunggu selama ini. Nah, di sini memang diperlukan semacam tindakan-tindakan khusus ya, berkomunikasi, rekonsiliasi ya, ada pendekatan-pendekatan yang memang harus kamu lakukan secara baik gitu kan. Jangan sampai terlihat dan terkesan norak ya, jangan sampai seperti itu, karena kadang-kadang kalau misalnya kita muncul noraknya gitu kan, kadang kita nggak sadar gitu kan, suka muncul-muncul norak yang nggak penting gitu kan. Nah, kamu harus melakukannya dengan sangat berhati-hati sebagai bentuk kamu melakukan pendekatan-pendekatan kepada dia. Itu yang saya rasakan ya dari Sagittarius saat ini sedang merasakan sesuatu yang memang bikin kamu happy dan enjoy ya. Dan mudah-mudahan ini memang benar-benar menjadi suatu sebut saja sesuatu atau gift, hadiah buat kamu, sehingga kamu merasakan kebahagiaan yang memang kamu tunggu-tunggu selama ini. Oke? Dan ditambah lagi, ini kartu yang kelima. Di sini bunyinya adalah soulmate gitu loh. Yes, this is your soulmate. Di situ ditegaskan bahwa ya, ini adalah soulmate kamu gitu loh. Kalau kita bicara tentang soulmate, berarti ada kecenderungan memiliki perasaan yang sama, frekuensi yang sama, dan bahkan kamu merasa baru saja mengenal dia, tapi kamu seolah-olah sudah kayak lama kenal dia. Jadi terbangun keakraban-keakraban ya, yang sudah sangat mudah banget mengalir, ngobrolnya ngalir, komunikasinya juga mengalir gitu loh. Nah, tetapi memang di sini dibutuhkan semacam proses-proses yang memang harus kamu lewati, karena bisa jadi kan dia juga kepengen mengenal kamu lebih jauh. Sebenarnya siapa sih kamu gitu kan, siapa sih kamu, latar belakang kamu dan sebagainya. Tetapi sebenarnya dia lebih kepada fokus kepada ya kamu yang saat ini gitu loh. Artinya dia melihat kamu saat ini sebagai sosok yang memang dia kenal, sebagai sosok yang dia temui saat ini, yaitulah kamu. Terlepas nanti mungkin ke depannya kamu bakal ngobrol tentang masa lalu, itu pasti akan terjadi. Cuman pesan saya, ketika kamu ngobrol masa lalu, janganlah terlalu open air banget, semua dibuka, semua diceritakan, dan semua disampaikan. Itu jangan sampai, karena yang dikhawatirkan adalah membuat dia itu merasa tidak nyaman ya. Jadi kamu harus berhati-hati menyampaikan cerita-cerita yang berhubungan dengan masa lalu. Oke, kita akan coba lihat dari kartu ini. Ini baris kartu pertama boleh dibilang cukup bagus ya teman-teman, untuk masalah percintaan kamu, asmara kamu. Jadi intinya adalah, kalau ini kan energinya bisa maju mundur ya teman-teman. Kalau misalnya kamu ngerasa bahwa wah belum Mas Damar, belum terjadi ya, energi maju mundur. Saya bilang energi maju mundur. Artinya ini bisa jadi buat sebagian Sagittarius sudah mengalami, tapi bisa jadi sebagian lagi dari Sagittarius belum mengalami. Artinya bahwa apa yang sampaikan ini belum terjadi, berarti akan terjadi.
Diaminkan aja, semoga ini menjadi suatu kenyataan yang membuat kamu bahagia, membuat kamu happy. Oke? Kita akan lihat kartu ini dengan the answer card. Oke. Helpful people, helpful ya. helpful people. Oke. Nah, ketemu romance lagi ya. Nanti kita juga bakal melihat dari sisi keuangan kamu juga ya, teman-teman. Untuk kartu selanjutnya nanti. Oke. Saya coba naikkan lagi karena nanti masih ada baris kartu yang ketiga. Saya gak taruh di atas ya, karena ini mejanya licin, jadi kalau dia taruh di atas itu jatuhnya nanti berantakan. Oke. Sabar ya teman-teman. Oke. Ya, saya coba baca satu persatu. Jadi inilah yang harus kamu pahami, bahwa di sini ada helpful people, di mana untuk kondisi dan situasi ini sepertinya memang kamu membutuhkan bantuan orang lain. Artinya begini, bisa jadi misalnya kamu butuh sebagai penjembatan ya, mediator. Misalnya kamu merasa kesulitan, atau kamu ngerasa bahwa aduh ada kendala-kendala yang memang menjadi semacam beban atau kendala tersendiri dalam hubungan kamu atau komunikasi kamu dengan dia. Sepertinya kamu harus melibatkan orang lain, sahabat kamu atau sahabat dia yang memang sama-sama kamu kenal. Intinya sih sebenarnya lebih kepada bahwa apa yang kamu jalanin ini, insya Allah nanti tanpa kamu sadari, tanpa kamu minta, akan ada orang-orang yang membantu kamu melancarkan hubungan ini. Insya Allah seperti itu. Nah, kemudian di masalah romance di sini memang lebih kepada gambaran tentang situasi dan kondisi saat ini yang memang benar-benar membuat kamu bahagia, dan saya melihat dia juga cukup bahagia. Artinya apa? Dia menyambut dengan kebahagiaan, menyambut dengan positif. Dia sangat respect ya, sangat respect. Dan dia sangat menghargai kamu juga. Tetapi memang ada semacam pesan di sini, pertimbangkan kembali ya, reconsider di sini. Pertimbangkan kembali hal-hal yang mungkin kamu lakukan ini apakah sudah benar atau belum. Artinya mungkin lebih kepada yang harus kamu lakukan di sini atau apa yang kamu lakukan di sini tentunya harus benar-benar sesuai dengan apa yang juga dia inginkan, sesuai dengan apa yang kamu pengenkan. Artinya begini, kamu lihat kembali apakah dia sudah punya pasangan apa belum. Karena di kartu ketiga di sini, baris kedua, reconsider di sini meminta kamu untuk mempertimbangkan kembali. Artinya di sini ada sesuatu yang muncul secara energi. Saya merasakan bisa jadi nih, bisa jadi dia yang ketemu kamu atau dia yang baru saja ketemu kamu, bisa dibilang ada sesuatu yang mungkin membuat kamu harus mempertimbangkan kembali. Misalnya, saya coba merasakan ya, misalnya ternyata dia masih punya pasangan. Misalnya ternyata dia masih punya kekasih atau punya pasangan, bisa jadi secara resmi, entah itu suaminya atau entah itu istrinya, tergantung ya dia apakah dia cewek atau cowok. Tapi secara umum saya melihat bahwa pertimbangkan kembali di sini mengajak kamu untuk melihat bahwa sebenarnya status dia itu seperti apa, latar belakang dia itu bagaimana, apakah benar-benar dia sudah free. Jadi artinya dia mengingatkan bahwa jangan sampai kamu kemudian benar-benar jatuh hati, sudah ngebet banget sama dia, sudah terikat banget batinnya, tapi ternyata dia masih punya pasangan. Nah, itu yang harus kamu lihat lebih jauh lagi. Nah, di sini otomatis ada meditation brings answer, di mana kamu harus mencoba mencari jawaban-jawaban itu, meminta bantuan kepada Tuhan dan alam semesta untuk menunjukkan bahwa dia sepertinya sudah punya masih punya pasangan atau tidak. Itu hal gampang gitu kan, karena itu masalah atau sesuatu yang terlihat. Tinggal kamu lihat aja, tanyakan saja misalnya bila perlu gitu kan, atau kamu tanya kepada orang-orang di sekitar dia bila mana perlu. Kalaupun tidak, atau mungkin
selain nggak perlu dan juga mungkin nggak penting dan juga mungkin kamu bisa secara langsung melihat, ya udah lihat aja langsung atau tanyakan langsung aja ke dia. Karena ketika misalnya ternyata dia punya pasangan, ya otomatis ini menjadi sesuatu yang tidak mudah buat kamu atau menjadi sesuatu yang tidak bisa kamu jalani dengan free gitu loh ya. Jadi semua kembali ke kamu. It's up to you. Oke? Semua kembali terserah kepada kamu. Oke. Itu di masalah asmara saya rasa cukup. Saya akan mencoba melihat di masalah finansial. Kita akan lihat kondisi dan situasi finansial dari Sagittarius itu seperti apa. Saya mencoba untuk melihat lebih jauh lagi. Semoga nanti bisa terlihat di sini ya. Oke, Sagittarius, kita lihat keuangan kamu. Ada Knight of Wands ya, Knight of Wands tuh kan. Dia jalan-jalan licin karena ya. Ada Death. Oke, di baris ketiga saya akan baca seputar finansial kamu. Death di sini Knight of Wands ya. Berarti di sini ada upaya-upaya yang sedang kamu lakukan dan harus kamu lakukan. Artinya survive atau perjuangan untuk kamu melakukan perbaikan finansial ya. Karena di kartu kedua saya lihat di sini ada Death. Death itu berarti kamu harus mengakhiri fase di mana keterpurukan kamu atau kesulitan-kesulitan kamu harus berhenti sampai di sini. Jadi artinya kamu harus mulai benar-benar survive, memperjuangkan diri dan kehidupan kamu agar secara finansial kamu jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah, otomatis di sini kamu memang harus menahan diri untuk tidak boros, mengatur keuangan dengan baik, cash flow-nya dengan baik, gitu kan? Karena prinsip ekonomi adalah sederhana ya, bahwa upayakan atau usahakan bahwa antara pengeluaran dan pemasukan itu sehat gitu ya, sehat. Artinya apa? Pengeluaran harus lebih kecil daripada pemasukan atau pemasukan harus lebih besar daripada pengeluaran ya. Itu yang menjadi pesan di kartu ini. Terus di sini saya melihat ada Six of Wands, di mana di sini kayak pesan-pesan di mana kamu tetap harus bekerja, berbisnis, berusaha, mengembangkan karir dan keuangan kamu. Karena saya melihat di kartu ke-5 di baris ke-3 di sini, ini memang ada pesan dan juga ada semacam peringatan buat kamu. Janganlah kamu terlalu boros, janganlah kamu terlalu berhambur-hamburan uang segala macam selama kondisi dan situasi belum sehat ya. Tapi kalaupun sudah sehat juga sama gitu kan, harus diatur sedemikian rupa supaya semuanya menjadi lebih baik. Dan pesan di kartu kelima di sini, kamu harus benar-benar berhemat ya. Artinya antara need and wants, kamu harus mengutamakan yang need-nya, bukan sekedar wants-nya atau keinginan-keinginan yang kadang-kadang tidak jelas. Karena pada dasarnya setiap manusia itu kan kadang punya kepengenan ya, pengen ini, itu, ya kan, kadang-kadang tidak sesuai dengan kondisi-kondisi tertentu. Di sini kamu harus memprioritaskan, harus ada skala prioritas. Ya, jadi yang kamu utamakan itu adalah need-nya, atau bisa dibilang yang urgent dan yang mendesak, yang important and urgent. Urgent and important gitu ya. Urgent and important. Jadi artinya yang paling mendesak dan paling penting dan paling mendesak atau genting. Ya, itu yang perlu kamu ketahui. Oke, teman-teman, mudah-mudahan bacaan singkat ini bisa bermanfaat buat teman-teman Sagittarius. Semoga bisa memberikan pencerahan, motivasi, dan juga ya berbagi, sharing-sharing di video ini. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang pengen konsultasi, silahkan aja langsung chat ke nomor WA yang tertera di sini. Kamu akan ketemu saya langsung nanti setelah kamu mendapatkan petunjuk dan juga teknis-teknis caranya berkonsultasi atau private reading. Terima kasih teman-teman, saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.